Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safa Safia dengan NIM 12110002027. Nah, sekarang saya di sini akan akan mengerjakan tugas data analisis. Nah, yang pertama itu kita mulai aja ya. Yang pertama itu kita short. Nah, kalau short ini misalnya aku mau urutin date in January. Nah, January. Ini gimana sih? Nah, kalian tinggal klik aja ininya, terus ke data, terus ke yang klik ini. Nah, dia otomatis jadinya tuh kayak ngurut gitu tanggalnya. Terus kalau yang kode produk juga sama, kita ke date, terus pakai yang ini. Tuh, sama juga. Nah, kalau misalnya kalian gak mau ngeklik satu-satu kayak gini, kalian tinggal ke data, terus ke short. Nah, nanti bakal keblok semua. Nah, yang di short by-nya apa nih? Aku mau yang date in January, terus add level, kita ke kode produk. Ininya A to Z, terus small to large, terus ininya juga sama, self value, terus klik OK. Nah, jadinya kayak beneran berurutan semua tuh. Oke, lalu habis itu filter. Nah, filter itu sama aja kayak berurutan, cuman dia kayak ngefilterin gitu loh, gimana gitu kan. Nah, kalian tinggal klik aja yang mau filter, klik filter. Nah, dia itu jadinya kayak ada tanda panahnya nih. Tuh, ada tanda panahnya, ini juga ada, semuanya ada kan. Nah, jadi kayak misalnya aku mau cari di name, di Adam aja nih, oke. Nah, kelihatan kan, jadi yang Adam itu yang dari tanggal segini, terus kode produknya juga ada, unit profitnya, sell price, unit short sales, dan country-nya itu jadi kelihatan sendiri gitu kan. Nah, terus aku juga mau coba di kode produk. Aku mau coba di kode produk A. Nih, klik OK. Nah, ternyata yang di kode produk A itu ada Williams, Diana Smith, Diana juga, terus ada John. Nah, terus aku mau coba lagi ke country. Aku mau coba bentar, ininya kita kode produknya kita select semua dulu. Nah, aku mau ke Bandung. Nah, ternyata yang di Bandung itu cuman ada si Justin. Jadi kalian kalau pakai filter ini tuh bakal gampang banget. Misal kalian mencari data cuman mau nama ini, mau nama itu, jadi kalian tinggal langsung klik aja namanya gitu guys. Yang selanjutnya ada conditional formatting. Nah, kalau conditional formatting ini kayak kita tuh mau cari atau mau meng-highlight sales yang misalnya di harga 2 juta. Nah, caranya gampang, kalian tinggal nge-drag yang di sales, terus ke home, conditional formatting, highlight, kita pakai yang grade dan itu lebih dari. Nah, misalnya mau berapa gitu kan. Aku mau 2 juta. Sebentar. 2 juta berarti kita hapus dulu ini. Nah, terus colornya itu bebas ya. Misal colornya itu bebas, jadi kalian mau warna light gray atau apapun bebas. Aku samain aja, kita okein. Nanti warnanya itu langsung ada guys. Oke, kita berulang. Conditional, highlight, grade, dan
ganti aja, misalnya kalian mau 2 juta, mau 3 juta bebas. Oke. Nah, ternyata yang di 2 juta itu nggak ada, berarti kita pakai yang 3 juta. 3 juta. Nah, 3 juta ya. Harusnya nanti kayak ada apa namanya, ada atau misalnya aku yang between deh, misalnya segini, ininya segini, klik OK. Nanti dia bakal ada warnanya gitu guys. Nah kayak gini guys, kalian blok semua, highlight. Aku mau pakai 3 juta aja. Nah ternyata tuh tadi aku nggak bisa itu karena satuan ininya, karena aku itu belum ganti. Harusnya aku ganti dulu ke rupiah, ya kan? Aku lupa. Wait. Akuntan, tapi pakainya yang rupiah, yang Indonesia. Nah jadinya kayak gini ya. Terus kalau misalnya yang di atas 30, misalnya di atas 1 juta dan di bawah 3 juta, itu kita pakai yang between. Ininya aku mau pakai 1 juta, 1.500.000 aja kali ya, 1.500.000. Nah ininya di 3 juta. Nah warnanya kita harus bedain, aku mau pakai yang green fill. Kalian harus ganti dulu biar ada warnanya. Jadi kalian tuh harus ganti ya guys, aku tuh lupa deh. Nah 1.500.000. Ininya 3 juta. Warnanya aku bedain. Jadinya kayak gini. Dan gak cuman sales aja ya, unit tuh juga bisa kalian drag, terus kalian conditional, kalian pakai highlight tuh. Misalnya 4, aku pakai yang yellow, jadinya kayak kelihatan gitu. Oke, kemudian ada chart. Di sini aku udah nyiapin contoh data-datanya. Nah kalau chart itu tuh kayak gimana sih? Kalian drag dulu, blok dulu yang mau dibikinin chart, terus kalian ke insert, ke recommend the chart. Nah di sini tuh ada banyak banget rekomend chart gitu, yang dia ada dari diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan masih banyak lagi tuh ada banyak ya. Terus ada all chart template, ini template kalau misalnya kalian ingin template ya. Terus ini ada column,
line, pie, bar, area, XY, stock, surface, radar, tree map, sunbird, histogram, box and whisker, waterfall, combo. Nah, aku di sini mau coba pakai yang lain aja. Ini bisa ya. Tuh. Ini bebas, kalian mau pakai yang mana aja. Aku mau pakai yang biasa aja. Aku pakai yang ini deh. Oke. Nah, kalau misalnya udah keluar, ini aku mau taruh di sini aja. Oke. Nah, di sini ada chart tools. Nah, di chart tools ini kalian bisa pakai bebas, kayak ada garis gininya, ada ininya juga tuh, burung-burung gitu. Terus ada keterangannya juga. Tuh, bebas ya. Ada warna hitam. Ini bebas banget, sesuai sama yang kalian pengen aja. Nah, aku coba pakai ini aja. Oke. Yang selanjutnya ada pivot table. Nah, pivot table itu tuh kayak lebih gampangnya lagi gitu kan. Nah, kita langsung aja ya ke caranya ya. Aku klik ini, terus kita ke insert pivot table. Nah, di sini pivot table-nya itu ada dua pilihan, new worksheet atau existing worksheet. Nah, kebetulan kalau aku mau pakainya tuh tetap aja yang di sini, nggak usah di new. Aku pakainya existing worksheet. Nah, location-nya di mana? Aku mau pakai di O aja. Klik OK. Nah, kalau udah sampai sini ada pilihan, ada filter, columns, value, dan rows. Nah, kalau columns ini aku pakai yang kode produk aja. Ini bebas ya, kalian mau apa. Value-nya aku mau pakai yang unit sold. Rows-nya aku pakai names. Nah, jadinya kayak gini. Rows table ada nama, columns table-nya misalnya ada penjualan segini gitu kan, yang habis ya, tapi ya kan aku pakainya yang sold. Nah, kalau di filter aku mau coba klik yang country. Nah, kalau di country ini aku mau kasih contoh, misal di sini ada nama-nama kota. Misal aku mau ngambil di Bogor, Depok, Jakarta. Nah, oh ternyata yang di 3 kota tersebut itu ada Adam, Alex, John, Justin, dan Smith. Dan dia mengambil segini. Yang Adam ternyata ngambilnya yang penjualan B dan B aja. Terus di Alex ada B dan C, John B dan C, Justin C aja, Smith A, B, dan C. Terus misal lagi aku kasih contoh NTT, NTB, Semarang. Nah, ada Adam, Jessica, dan Williams. Oke, jadi kayak gitu guys. Nah, yang selanjutnya ini ada table. Nah, gimana sih kalau table itu ya kan. Nah, sebentar aku mau beneran dulu ini. Wait belum. Nah, oke. Nah, dah, kalian tinggal select semua yang pengen kalian table, terus ke insert table. Nah, nanti bakal keluar kayak gini, dan kalian jangan lupa ini checklistnya, kalian checklist dulu baru klik OK. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Nah, ini hampir sama kayak filter gitu ya, cuman kelebihan dari si tabelnya ini ada table tools, table design. Nah, misal kalian mau lihat totalnya nih. Nah, nanti di bawah ada tambahan lagi. Misal aku mau lihat total dari unit profit.
Nah, di sini ada average, count, count number, min, max, sum, study, var, dan masih banyak lagi. Misalnya aku mau di minimal. Nah, minimal dari unit profit itu sebesar 9.600. Aku mau coba lagi di unit. Pakai average. Nah, ternyata average-nya itu segini, ya kan? Terus lalu di sales, aku mau coba max-nya berapa. Ternyata max di sale-nya itu ada 4.387.000. Nah, gitu guys. Oke, lanjut sekarang kita ke what if analysis. Nah, di sini aku udah punya contoh data perusahaan atau toko ACJ Store, dan di sini dia punya total semua produk 80 dan mempunyai presentasi 40% di high her atau di paling tinggi. Nah, di sini kelihatan ya yang paling tinggi itu produknya 32 dan sisanya itu 48. Nah, 32 itu dengan unit 7.540 dan lower itu sisanya ya. Nah, gimana sih cara bikin what if analysis? Nah, kita langsung aja kita ke data. Terus ke sini what if analysis. Habis itu ada 3 metode, ada scenario manager, goal stick, data table, dan sekarang aku mau pakai yang scenario manager. Nah, kalau misalnya udah ada kayak gini tampilannya, di sini aku belum masukin presentasinya gitu kan. Nah, caranya itu kalian tinggal add scenario name-nya 40%, terus changing cell-nya itu kita klik yang ini, yang komennya berarti create by Anissa Safa, itu karena kita bikin sendiri. Kalau misalnya udah ada enter values for of the changing cell, nah ini 40% nya itu didesimalin jadi 0,4. Klik OK. Nah, nanti adanya seperti ini. Kalau misalnya kalian juga mau bikin 60%, 70%, kalian sama ya, nanti tinggal ke add, terus kalian bikin lagi gitu. Nah, karena di sini aku datanya cuma ada yang 40% aja, jadi aku pakai 40%. Nah, habis itu kita apain? Kita klik 40%-nya udah, kita ke show, terus ke summary. Nah, di sini di report type-nya itu kita pakai skenario summary, result cell-nya itu hasilnya. Kita pakai ini hasilnya. Ya kan? Oke, terus kita okein. Loading. Nah, kalau misalnya udah, nanti ada sel baru di sebelum sel yang what if analysis, biasanya di sebelumnya skenario summary, nanti dia akan jadinya kayak gini. Oke. Nah, kita lanjut cara yang kedua. Nah, kalau yang cara kedua sama yang what if analysis, terus yang goal stick. Nah, to cell-nya itu kita hapus dulu, kita klik yang ini. To value-nya kita mau dapat keuntungan berapa nih? Aku mau bikin 600.000 aja. Oke, terus by changing cell-nya berapa presentasinya gitu kan. Klik OK. Nah, kalau misalnya ada kayak gini, kita klik OK. Nah, ternyata kalau misalnya kita dapat keuntungannya 600, high her-nya itu segini, ya kan? Tuh. Terus juga presentasinya bakal berubah. Oke, lalu cara yang ketiga, aku udah nyiapin misalnya di sini ada 40%, 50, 60 sampai 100. Nah, gimana sih pakai yang ketiga? Nah, kalian tinggal
blok dulu tabel yang mau dipakai yang cara ketiga ini. Nah, ini hasil yang total profitnya kita taruh 100 dulu, habis itu kita blok, habis itu ke what if analysis, terus data table. Nah, yang row input cellnya itu kita kosongin, terus di kolom input cellnya kita klik yang 60%, klik OK. Nah, jadinya kayak gini hasilnya. Oke, yang terakhir ada analisis toolpath. Nah, dimana data yang udah aku siapin ini, nah, sebenarnya kalau mau bikin analisis toolpath itu harus kita ganti dulu nih, biar dia aktif. Gimana sih gitu kan. Nah, kita ke file, sebentar lagi loading, terus ke ke file, option, bentar ya, lagi loading. Nah, kalau misalnya udah, kita ke add-in, bentar, masih loading. Nah, kalau misalnya udah keluar kayak gini, kita cari nih analisis toolpath. Nah, kalau udah biru kita go. Nah, terus yang analisis toolpath kayak kita centang, habis itu kita okein. Nah, tinggal kita tungguin sebentar. Oke, kalau misalnya udah, nah berarti analisis toolpath-nya ini udah aktif. Nah, sekarang yang pertama itu ada histogram. Saya mau bikin histogram gitu kan. Nah, di sini aku udah punya data nilai siswa segini ya, banyak, dan ini cuman nilainya cuman segini gitu kan. Nah, gimana sih? Ya, kita lanjut. Nah, gimana sih cara bikin histogram? Tadi aku kebalik, dan ini nilainya ya guys, nilai dari siswa, kalau yang ini binnya kan. Nah, gimana sih caranya bikin histogram? Oke, pertama itu kita ke data, terus ke data analisis. Oke, nah di sini karena aku mau bikin histogram, jadi kita cari histogram, klik OK. Nah, input range-nya itu kita klik yang ini. Oke, bin range-nya kita klik yang ini. Nah, terus abis itu aku di sini milih output range, keluarannya. Oh ya, di sini aku mau hasilnya gitu kan. Hasilnya mau taruh di sel berapa gitu kan. Misal aku mau di sini deh, D4, D5. Terus abis itu bisa pakai Pareto, bisa pakai kumulatif, bisa pakai chart output. Di sini aku pakai chart output aja. Terus aku klik OK. Oke, lagi loading. Nah, kalau misalnya udah, nanti keluarnya hasilnya jadi kayak gini. Kita pindahin aja ke sini. Nah, oke. Terus kita tinggal benerin aja yang pengen dibenerin. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kalian juga mau ganti juga bisa banget. Di sini ada chart design. Nah, di sini ada banyak banget pilihan. Kalian mau pakai kayak apa juga banyak. Aku pakai ini aja. Terus aku mau ganti warna. Aku mau ganti warna kuning, boleh kali ya. Nah, sini jadi bakal kelihatan histogramnya dari 75 berapa frekuensinya, 80 berapa, 85 berapa, 90 berapa, 95 berapa, dan more itu bisa seterusnya gitu guys. Kalau misalnya kalian tambahin
nanti di sini juga bakal bertambah gitu, kalian tinggal edit. Nah, sekarang yang kedua itu aku mau coba yang descriptive statistic. Nah, descriptive statistic ini juga caranya juga sama gitu kan, kalian juga udah harus siapin skornya. Terus gimana sih gitu kan, kita misal mau cari sum, maksimum, minimum, atau masih banyak lagi. Nah, caranya kalian gampang, kalian sama ke data lagi, terus ke data analisis. Nah, karena kita bikinnya descriptive statistik, kita cari yang descriptive analysis. Input range-nya kita blok yang score. Lalu outputnya aku mau pakai selnya yang sama ya. Terus di selnya aku pakai yang di 7 N7. Terus kita klik summary, klik OK. Nah, nanti datanya bakal muncul seperti ini. Dan terus dimulai dari mean, terus standard error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, range, maksimum, minimum, sum, sama cone. Nah, jadi kayak lengkap. Oke. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf ada salah-salah kata, atau mohon maaf banget kalau misalnya datanya tuh lola gitu, kalau loadingnya suka lola gitu kan. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.